Seorang kawan bertanya pada saya tentang bagaimana caranya meyakinkan orang lain, meyakinkan calon prospek, meyakinkan customer untuk bisa join atau menjalankan bisnis yang kita tawarkan. Ini sebuah peluang usaha, begitu. Nah, secara umum namanya orang bekerja, berbisnis apapun juga, itu pasti ada yang diinginkan. Jadi cara berpikirnya begini. Hidup itu ibarat perjalanan. Oke. Sebelum Anda melakukan perjalanan, apa yang harus Anda tentukan dulu? Yes, pasti harus tentukan tujuannya dulu. Nah, tujuan dalam hidup ini disebut dengan impian atau cita-cita. Oke. Cita-cita ini itu bukan jadi apa, tapi punya apa. Oke ya, punya apa. Nah, dan impian ini bagaimana sih kok bisa menggerakkan? Jadi saya ibaratkan kalau Anda sudah mengikuti sesi hypno-closing saya mengibaratkan di situ ada, ibaratnya ada kuda, punggungnya dikasih bambu, depannya digantungin wortel. Kudanya lihat wortel, maka kudanya akan bergerak untuk mengejar wortel. Sesulit apapun, sejauh apapun perjalanannya, kuda ini jalan untuk mengejar wortel. Nah, bayangkan jika wortelnya diganti dengan uang 100.000 satu gebok, kudanya nggak bakal jalan. Karena kudanya suka sama wortel. Sama juga dengan cara berpikir manusia. Manusia itu bergerak mendekati kesenangan dan menjauhi sengsara. Oleh sebab itu, kita wajib jeli untuk mengetahui wortelnya customer kita ini apa sih? Wortelnya prospek kita ini apa sih? Jangan sampai kita ngasihin yang bukan wortelnya dia. Contoh tadi gambar kuda tadi. Dikasih wortel sama dikasih uang 100.000 satu gebok. Ya milih wortel lah. Kudanya begitu. Meskipun bagi kita ya enak uang 100.000. Nah, seringkali kegagalan dalam meyakinkan calon prospek, meyakinkan customer adalah karena tidak jeli untuk melihat wortel lawan bicara kita. Atau kita cenderung untuk memaksakan wortel kita, bukan wortelnya dia. Nah, untuk mengetahui wortel itu seperti apa, impiannya dia seperti apa, itu kita harus tahu dulu bahwa wortel ini, impian ini, itu punya tiga syarat. Nah, syarat yang pertama, wortel ini harus mudah dibayangkan. Oke, harus mudah dibayangkan. Jadi nggak bisa kita memberikan menawarkan sebuah impian yang nggak ada gambarnya. Dia sulit membayangkan. Bukan kita ya, dia, lawan bicara kita. Contoh, ada orang itu yang nggak pernah tahu uang 1 miliar. Ada orang yang nggak tahu uang 100 juta. Dia taunya hanya tahu uang 1 juta, itu taunya hanya itu. Nah, sebesar apapun bisnis Anda, miliaran kek, triliunan kek, dan sebagainya, Anda ajak dia join. Nah, ketika Anda ngomong uang miliaran, Anda bilang uang ratusan juta, sulit bayangkannya. Maka Anda harus sesuaikan. Maka sebelum Anda ngomongin tentang bisnis, ngomongin penawaran, Anda harus gali dulu. Kalau dalam istilah hipnoterapi ini disebut dengan preinduksi. Anda gali dulu dia. Ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari, tujuannya adalah untuk mempotret gambar orang ini yang mudah muncul itu apa. Misalnya berkaitan dengan uang. Oke, nilai uang yang mudah muncul bagi dia itu berapa? Nah, jadi kalau misalnya saya kasih contoh tadi, dia nggak tahu uang 100 juta, nggak tahu. Taunya uang 1 juta. Ya sudah, Bu, Pak, kalau Bapak mau menjalankan bisnis ini, Bapak bisa dapat uang 1 juta setiap hari. Mungkin dia 1 juta setiap bulan. Tapi ini 1 juta setiap hari. Mudah bayangkannya. Oke. Sebaliknya juga gitu. Ada orang yang terbiasa ngomong itu miliaran. Ngomongnya miliaran. Barang-barang sifatnya miliaran. Barang-barang premium dan sebagainya. Fasilitas premium dan sebagainya. Nah, Anda juga harus memprofil itu gitu. Jangan sampai ketika dia levelnya miliaran, Anda tawarkan jutaan. Nggak muncul gambarnya.
Bisa dipahami ya? Syarat yang pertama adalah harus bisa dibayangkan. Yang kedua, wortel ini harus bisa dirasakan. Harus bisa dirasakan. Nah, ini macam-macam. Ada orang-orang itu yang ketika ngomong uang tuh bersemangat. Ada orang itu yang ketika ngomong wisata, jalan-jalan bersama keluarga itu bersemangat. Ada yang ngomongin mobil bersemangat. Nah, jadi Anda tawarkan hal-hal yang membuat dia bersemangat. Misalnya tadi ngomong uang tadi ya. Kok diajak ngomong uang kok dia biasa rasanya. Oke, ngobrol lain. Oh, mungkin dia tentang pendidikan anaknya. Oh, dia antusias. Dia memperjuangkan apapun agar anaknya punya pendidikan terbaik, misalnya begitu. Ya udah, tawarkan itu. Bisa dirasakan. Stop untuk membatasi diri. Anda harus kreatif. Saya yakin misalnya apapun bisnis yang Anda tawarkan ada standar bakunya. Misalnya bonus berapa? 100 juta, 1 miliar, 1 triliun misalnya. Wisata ke luar negeri, misalnya kemana? Wisata ke Korea, wisata ke mana lagi? Ke Jepang dan sebagainya. Nah, Anda konversi dulu, Anda cek dulu. Anda carilah hal-hal yang membuat dia bersemangat. Contoh, orang ini nggak suka jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Tapi bonus di bisnis Anda yang Anda tawarkan ini jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Dia mungkin akan sulit untuk bersemangat. Cari dia bersemangatnya di mana. Contoh dia bersemangatnya ketika demi anak misalnya. Dia senang kalau lihat anaknya bahagia. Dia senang lihat kalau anaknya bangga. Gunakan itu. Syukur-syukur Anda bisa fasilitasi dia merancang sebuah marketing plan, sebuah cara kerja sehingga dia bisa keluar negeri bersama anaknya. Atau jika terpaksa hanya dia saja yang bisa keluar negeri, upayakan sehingga ibu kalau sampai pergi ke Jepang, ibu itu kalau sampai pergi ke Jepang, otomatis ibu sudah punya penghasilan sekian. Di Jepang ibu bisa belanja ini yang di Indonesia tidak ada untuk anaknya ibu. Ada apa ibu bisa kasih itu. Nah, konversikan, sambung-sambungkan, cari kesesuaiannya hal apa yang ada dan sesuai dengan apa yang membuat dia bersemangat. Oke. Syarat kedua. Syarat ketiga adalah kosakata. Wortel itu harus bisa diucapkan. Harus bisa diucapkan. Jadi nggak bisa Anda hanya ngomong, oh itu, oh ya, yang itu Bu, yang ya, saya tahu, nggak bisa. Itu. Oh, ibu pengen nambah mobil. Mobil apa Bu? Sebut mereknya. Yang warna merah. Oh, warna merah Bu. Oke, warna merah Bu ya. Itu. Sebutkan ciri-cirinya. Bisa diomongkan. Nah, ketika 3 syarat wortel ini sudah Anda penuhi, otomatis pesan Anda itu sudah nyampe pada lawan bicara Anda. Nah, tinggal berikutnya keahlian Anda untuk mengclosing. Sudah klik ini ya, sudah klik. Tinggal bagaimana Anda menutup pembicaraan Anda sehingga dia mau bertindak saat itu. Bu, jadi join 3 atau yang 5 misalnya. Mau bayarnya cash sekarang atau transfer saya saja atau nah. Yang pasti dalam konteks mengenali wortel, mengenali impian orang lain, Anda harus penuhi 3 syarat tadi. 1, wortelnya harus bisa dibayangkan oleh lawan bicara Anda sekali lagi. 2, harus bisa dirasakan. Kalau nggak bisa dirasakan meskipun besar berarti bukan itu wortelnya. Itu nggak membuat dia bergerak. Cari yang dia bersemangat, antusias untuk mewujudkannya. Ada rasanya. Dan yang ketiga adalah kosakata. Jadi bisa dikatakan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.